Tega orang tua jual bayi 25 juta rupiah lewat aplikasi TikTok. Warga Sanga Desa Musi, Banyuasin temukan mayat dalam karung. Dramatis, maling motor ancam polisi dengan sajam saat ditangkap. Motif suami bunuh istri di Kebon Jeruk akibat cemburu. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali kami hadir menemani Anda dalam program yang menyajikan informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara selama sepekan terakhir. Bersama saya Fesi Rahmadi selama 1 jam ke depan. Inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Direktorat Kriminal Umum Polda Sumsel mengungkap kasus jaringan penjualan bayi yang berkomunikasi lewat media sosial TikTok di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menangkap dan juga menetapkan 4 orang tersangka yang 2 diantaranya adalah orang tua kandung bayi. Polda Sumsel mengungkap tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Aksi ini terjadi di wilayah kota Palembang yang berawal dari Yudi Surya Pratama, bapak kandung korban, yang memposting di TikTok dengan tag adopsi anak. Bayi itu dijual dengan harga 25 juta rupiah dengan modus adopsi anak. Ada 4 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumsel yang diduga ikut menikmati hasil penjualan bayi tersebut. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menjelaskan, Unit Krimum Polda Sumsel dan Subdit Renata telah mengungkap tindak pidana diduga TPPO dengan tempat kejadian perkara di salah satu rumah sakit di kota Palembang. Teman-teman dari Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan, dalam hal ini Subdit Jatatras bekerjasama dengan Subdit Renata, telah berhasil mengamankan dan menangkap 4 orang pelaku yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan anak bayi yang baru dilahirkan di TKP salah satu rumah sakit yang ada di kota Palembang. Dirkrimum Polda Sumsel, Kombes Pol Johannes Bangun menyampaikan salah satu pelaku merupakan orang tua bayi. Dengan melakukan kesepakatan untuk menjual anak yang akan dilahirkan, pasangan suami istri asal kota Bekasi ini lalu melakukan komunikasi dengan Rizka Dwiyanti, warga 5 Ulu kota Palembang. Rizka Dwiyanti lalu berkomunikasi dengan bapak kandung bayi untuk membeli bayinya sebesar 25 juta rupiah. Pelaku pun mengiming-imingi persalinan di Palembang, siap membiayai persalinan dan memberikan uang sebesar 8 juta untuk orang tua bayi. Selanjutnya Rizka Dwiyanti berkomunikasi lagi dengan Rini Apriani yang mencari konsumen untuk membeli sang bayi tersebut dengan harga 25 juta rupiah. Dalam transaksi TPPO ini, masing-masing pihak mengambil keuntungan jutaan rupiah. Peran pelaku lainnya seperti Fernando bersama istrinya Rini Apriani hanya ikut mengantar dan mengurus proses persalinan, namun turut menikmati keuntungan finansial dari transaksi TPPO tersebut. Awal kejadian sebelum terjadinya penjualan bayi ini, saudara SYP ini berkomunikasi dengan saudari RD melalui aplikasi media sosial. Dari hasil komunikasi lewat media sosial ini, saudara RDY menawarkan akan membiayai persalinan dan kelahiran bayi tersebut di kota Palembang. Dengan iming-iming, setelah itu bayi tersebut akan dijual sebesar 25 juta dan akan diberikan kepada orang tua bayi sebesar 8 juta rupiah. Pengakuan ayah kandung korban, aksi penjualan bayi itu dilakukan lantaran masalah finansial dan faktor ekonomi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, warga desa Ngulak 3 Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan ini dikejutkan oleh penemuan jasad manusia dalam kondisi mengenaskan di dalam karung pada Rabu 22 Oktober 2025. Diduga jasad ini merupakan korban pembunuhan. Jasad yang belakangan diketahui berinisial RK, warga Kecamatan Sanga Desa, ditemukan sebagian tubuhnya telah dimasukkan ke dalam karung.
Kondisi tersebut menimbulkan dugaan kuat bahwa korban menjadi korban pembunuhan. Penemuan menggegerkan warga itu bermula saat seorang warga yang tengah melintas di area perkebunan mencium bau busuk menyengat dari arah semak-semak. Merasa curiga, warga tersebut memeriksa sumber bau dan mendapati sebuah karung mencurigakan. Namun setelah dibuka, isinya ternyata jasad manusia. Sejumlah warga pun langsung heboh mendatangi lokasi penemuan. Perangkat desa segera melapor ke Polsek Sangadesa dan tak lama kemudian petugas kepolisian datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tim Inavis kemudian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan visum et repertum dan otopsi guna memastikan penyebab pasti kematian. Robana, paman korban, mengatakan pihak keluarga awalnya tak menduga jika RK ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Keseharian korban memang jarang pulang ke rumah dan sering tidur di tempat rekan-rekannya. Baru 2 hari dicari, karena biasanya tidak pernah balik ke rumah, di rumah kawan. Jadi pada saat ditemukan di dalam Untuk kita keluarga ini tidak pernah terdengar dia berantem, ada musuh, tidak pernah ada. jadi hari keempat ketemunya. Hari keempat. Sepengetahuan keluarga, korban tidak memiliki konflik atau musuh maupun terlibat dalam beragam perkelahian. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Tempo TV melaporkan. Pemirsa, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten digerebek unit Reskrim Polsek Cikupa. Dalam penggerebekan ini pelaku juga melawan dan mengancam petugas dengan senjata tajam saat ditangkap. Polisi yang melakukan penggerebekan mengepung rumah kontrakan markas pelaku curanmor di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa 21 Oktober 2025. Penggerebekan ini berlangsung dramatis lantaran 2 orang pelaku yang mengetahui kedatangan polisi berusaha kabur melalui atap rumah kontrakan. Polisi yang mengetahui aksi itu langsung menyebar mengepung rumah kontrakan dan berhasil menangkap kedua pelaku berinisial SS dan F yang akan melompat dari atap kontrakan. Namun pelaku berinisial F yang sudah diamankan berontak lalu kemudian mengeluarkan senjata tajam mengancam polisi yang akan menangkapnya. Beruntung polisi yang menyergap langsung sigap menahan tangan pelaku dan memegang sajam hingga akhirnya pelaku menyerah dan pasrah saat diamankan polisi. Usai mengamankan kedua pelaku, polisi yang melakukan pengembangan kemudian menangkap penadah sepeda motor curian berinisial KH dan DI di kawasan Cikupa dan Tiga Raksa. Kamis 23 Oktober 2025 sore, Kapolsek Cikupa, Kompol Johan Armando mengatakan, para pelaku yang diamankan merupakan spesialis pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Tangerang. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku sudah berhasil menggasak 20 sepeda motor di wilayah Kabupaten Tangerang selama kurun waktu 6 bulan terakhir. Sepeda motor curian tersebut mereka jual ke wilayah Lampung dengan kisaran harga 3-5 juta rupiah. Uang hasil kejahatan digunakan mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Pelaku melakukan aksinya ketika korban atau pemilik kendaraan bermotor ini sedang terlelap tidur. Modusnya adalah pelaku masuk ke kontrakan atau di kediaman korban tanpa sepengetahuan korban dengan mencongkel jendela. Kemudian mengambil kunci kendaraan bermotor dan membawa lari kendaraan tersebut. Kemudian pada saat hal tersebut kami langsung menerima laporan daripada masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan dan pelajari petunjuk CCTV yang ada di TKP. Kemudian kami juga mengetahui keberadaan dan ciri-ciri pelaku ketika kami setelah melakukan gelar perkara dan menganalisa petunjuk dan barang bukti yang ada. Kemudian pada tanggal 21 Oktober sekitar pukul 21.00 tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Cikupa melakukan penyelidikan karena telah mengetahui keberadaan pelaku berada di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Dan pada pukul 02.00 langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu ada 2 dengan inisial SS dan F di kontrakan yang disewa di wilayah Kecamatan Kelapa II. Kemudian melakukan pengembangan kembali lagi ke Kecamatan Cikupa untuk mengambil barang bukti berupa 2 kendaraan bermotor, yaitu kendaraan Kawasaki Ninja dan Scoopy yang merupakan hasil daripada kejahatan tersebut. Kemudian juga melakukan pengembangan di daerah Tiga Raksa terkait dengan penadahannya
Di situ juga kita berhasil mengamankan 2 orang pelaku yang berinisial F, KH, dan DI. Yang juga di situ kita temukan ada barang bukti berupa motor Scoopy. Tadi kan itu ada golok, dan golok itu digunakan untuk apa dan? Jadi pada saat kita lakukan penangkapan, jadi tersangka menggunakan golok ini untuk mencoba untuk melawan petugas. Namun petugas kami dari tim Opsnal Unit Reskrim Polres juga berhasil melumpuhkan dan mengamankan pelaku sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau untuk pengakuan atau keterangan dari pelaku itu sudah dia lakukan sebanyak 20 kali selama 6 bulan. Kemudian juga sudah beberapa motor, sekitar 20 motor yang sudah berhasil dia jual ke penada yang berada di daerah Lampung. Untuk hasil penjualan daripada kejahatan atau pencurian kendaraan bermotor tersebut, pelaku bekerja sama dengan penada, kemudian menjualnya ke daerah Lampung. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan kepada tersangka yaitu pasal 363 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Keempat pelaku kini ditahan di Polsek Cikupa. Para pelaku akan dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus suami bunuh istri yang terjadi di Jalan Puri Kembangan Gang Pandan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebanyak 25 adegan reka ulang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang suami terhadap sang istri yang terjadi di Jalan Puri Kembangan Gang Pandan Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Reka adegan ini dilaksanakan di pelataran Polsek Kebonjeruk dan disaksikan langsung oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Reka ulang 25 adegan ini digelar guna melengkapi berkas perkara penyidikan untuk kemudian perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dari rekonstruksi yang diperagakan pelaku, tersangka Wisman sempat cekcok dengan sang istri. Dengan spontan pelaku menjerat korban dengan tali tas lempang miliknya saat keributan pasangan suami istri ini terjadi. Setelah pelaku melakukan kekerasan disertai pembunuhan, pelaku menyerahkan diri ke kantor Mapolsek Kebonjeruk. Perlu kami jelaskan bahwa tujuan rekonstruksi perkara ini adalah untuk mereka ulang kejadian sebenarnya yang ada di TKP. Menggabungkan keterangan-keterangan dari pelaku, kita compare dengan keterangan saksi yang ada di tempat kejadian. Jadi ada perkara 1, kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan mati dan atau pembunuhan, itu 18 adegan. Untuk temuan baru pada saat rekonstruksi ini tidak ada. Kita sandingkan keterangan pelaku dengan keterangan saksi, apakah benar terjadi seperti itu. Itulah tujuannya kita lakukan reka ulang rekonstruksi ini. Untuk motif belum ada perubahan. Tidak ada perubahan yang akan ditemukan sama semua untuk motif dalam penanganan perkara tersebut. Setelah rekonstruksi ini proses hukum selanjutnya tetap berjalan. Ya, untuk proses penyidikan tetap berlanjut. Itu untuk kelengkapan berkas perkara kami supaya untuk membuat terang suatu tindak pidana. Korban langsung meninggal di tempat dan ditemukan oleh tetangganya tergeletak di ruang tamu dan segera menghubungi anak sulungnya. Sementara motif kasus tersebut lantaran pelaku berinisial W yang merupakan suami korban cemburu kepada korban. Korban kerap keluar tanpa izin sang suami. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat lakukan penyidikan guna mengungkap misteri ditemukannya kerangka manusia di Sawah Besar Jakarta Pusat. Selain memeriksa sejumlah saksi, petugas juga melakukan otopsi untuk mengetahui jenis kelamin dan usia kerangka. Kerangka utuh manusia yang ditemukan di Gang 4 Karanganyar Sawah Besar Jakarta Pusat pada Senin sore kemarin hingga kini masih menjadi misteri. Kerangka berupa tengkorak kepala, tulang rusuk, tulang tangan, dan tulang kaki itu ditemukan seorang petugas sumber daya air saat tengah melakukan penggalian proyek normalisasi saluran air. Guna mengungkap teka-teki kerangka tersebut, aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat mulai melakukan penyelidikan.
Sejumlah saksi dari petugas SDA dan warga sekitar telah dilakukan pemeriksaan guna dimintai keterangan. Polisi juga telah membawa kerangka manusia itu ke kamar jenazah RSCM untuk dilakukan otopsi, agar diketahui jenis kelamin maupun usia kerangka. Meski sejauh ini ada dugaan jika itu adalah kerangka jenazah dari kuburan Cina yang ada pada tahun 1965 silam, namun polisi tetap melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan asal-usul kerangka manusia tersebut. Kita sudah melakukan pemeriksaan antara lain penggali-galiannya dan tokoh masyarakat sekitar. Jadi untuk sementara diduga bahwa itu adalah kerangka dari jenazah karena tempat tersebut pada keterangan saksi pernah dijadikan tempat pemakaman dari etnis Tionghoa di tahun sekitar sebelum 1965. Lalu prosesnya sejauh ini sudah pemeriksaan saksi dan otopsinya apakah sudah kita lakukan pemeriksaan interview kepada saksi-saksi di lokasi sehingga kita dapatkan keterangan tersebut. Juga kerangka tersebut kita evakuasi ke RCM untuk mengetahui umur daripada kerangka tersebut. Sejauh ini jenis kelamin sudah untuk jenis kelamin dan identitas belum diketahui. Tapi mengingat itu adalah diduga makam, artinya masih ada kemungkinan penemuan kerangka lain. Mungkin saja karena sebelumnya juga seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu pernah juga ditemukan batu nisan yang menandakan itu ada tulisan dari aksara Tionghoa ya. Nah, kemudian jadi itu yang menjadi dasarnya atau perkiraan dari tokoh masyarakat tersebut bahwa memang lokasi tersebut dulunya pernah ada makam dari etnis Tionghoa di sana. Meskipun sudah ada dugaan awal gitu Bang, ini tidak menutup kemungkinan adanya tetap penyelidikan dilanjutkan. Benar, tidak untuk kemungkinan sehingga kerangka tersebut kita bawa ke rumah sakit untuk mengetahui, paling tidak kita mengetahui umur daripada kerangka tersebut. Apakah sesuai dengan yang kita duga sebelumnya atau belum, atau tidak. Pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat agar segera melapor jika pernah kehilangan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Dari Jakarta Pusat, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, diduga terbakar api cemburu. Seorang suami tega menyiramkan bensin dan juga membakar istrinya di wilayah Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Istri dibakar karena sang suami tersulut emosi menuduh korban berselingkuh dengan pria lain. Seorang istri berinisial CAM menjadi korban kekejaman suaminya sendiri di wilayah Otista Jatinegara, Jakarta Timur pada Senin 13 Oktober 2025 lalu. CAM mengalami luka bakar yang cukup serius di bagian wajah, dahi, leher, dada, dan bahu kanan kiri setelah suaminya menyiramkan bensin ke tubuhnya dan membakarnya. Kebrutalan suami yang berinisial JPT kepada korban diduga dipicu rasa cemburu pelaku yang menuduh korban berselingkuh dengan pria lain. Dari hasil pemeriksaan polisi, tuduhan terhadap korban itu karena pelaku mendapat informasi dari adiknya yang melihat korban berjalan dengan pria lain. Dari situ kemudian pelaku menanyakan kebenaran kepada korban, namun korban tidak mengakui. Pelaku kemudian menyuruh seseorang untuk membeli bensin, lalu menyiramkan ke muka dan tubuh korban dan membakarnya menggunakan korek api. Usai membakar korban, pelaku melarikan diri ke wilayah Bekasi, Jawa Barat. Polisi unit PPA dan Subnit Jatanras Polres Metro Jakarta Timur kemudian berhasil menangkap pelaku di lokasi pelarian pelaku tersebut. Penjelasan atau press release sehubungan dengan berita viral yang mana seorang suami membakar istrinya, yang mana viral di semua medsos, di semua media, yang kejadiannya di wilayah Otista Jatinegara, Jakarta Timur. Adapun perkara yang dilaporkan adalah kekerasan fisik dalam rumah tangga, yang mana pasal yang disangkakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dengan ancaman minimal 5 tahun sampai 20 tahun dengan denda 500 juta. Mengingat untuk pelaku ini adalah residivis sehingga ancaman hukuman pokok ditambah sepertiga. Pada saat kejadian di hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 sekitar pukul 10.00 WIB dan dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur khususnya di unit PPA pada tanggal 13 Oktober 2025 sekira jam 13.30. Usai ditangkap, pelaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban dan keluarganya.
Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya 1 botol bekas cairan bensin dan pakaian pelaku. Akibat perbuatan pelaku dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dengan ancaman minimal 20 tahun dengan denda 500 juta rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, polisi juga akhirnya mengungkap identitas dan juga menangkap 3 pria yang terlibat dalam kasus penembakan 2 sopir angkutan umum di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Ketiganya ditangkap di rumahnya masing-masing tanpa perlawanan. Pelaku penembakan sopir angkutan desa yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Palembang Jambi akhirnya ditangkap Satreskrim Polres Banyuasin. Polisi berhasil mengamankan ketiga pelaku di rumahnya masing-masing di Desa Regan Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku penembakan diketahui bernama Hadi Siswanto yang melepaskan tembakan menggunakan senjata api hingga menewaskan korban Obi dan melukai Dwi. Kapolres Banyuasin AKBP Puri Prastowo menjelaskan peristiwa bermula di SPBU Limau pada Selasa 21 Oktober 2025 pukul 3 sore. Terjadi adu mulut antara sopir angkutan desa dan ketiga pelaku yang mengendarai mobil Innova Reborn hitam lantaran rebutan pengisian bahan bakar. Namun ketegangan berlanjut di Jalan Lintas Palembang Jambi di kilometer 41 Desa Tanjung Agung. Saat itu korban Dwi dikeroyok oleh 3 pelaku. Melihat rekannya diserang, Obi yang sedang melintas dengan sepeda motor berusaha melerai. Namun salah satu pelaku melepaskan tembakan yang mengenai kedua korban dan Obi yang terkena tembakan langsung tewas di tempat. Alhamdulillah, kejadian kemarin yang sempat viral menimbakan di Jalan Jelintim tidak kurang dari 12 jam kita bisa ringkus para pelakunya dan mengamankan. Untuk tersangka kita disangkakan pasal 340, 338 dan 170 KUHP. Ya. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan ada 1 kendaraan Innova, kemudian 1 pucuk senpi jenis pistol. Sekarang dalam kita cek dulu di laboratorium forensik, dan ada juga kendaraan motor, kemudian ada angkot warna hijau. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti termasuk kendaraan Kijang Innova Reborn milik pelaku serta senjata api yang digunakan dalam aksi penembakan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Polri berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2025 di tanah air. Adapun puluhan ribu pelaku berhasil diamankan, sementara para pengguna dari narkoba tersebut diberikan rehabilitasi. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Jajaran berhasil mengamankan 51.763 tersangka yang terlibat atas peredaran gelap narkotika di tanah air rentang bulan Januari hingga Oktober 2025. Para tersangka ini yakni 51.606 berstatus warga negara Indonesia, sedangkan 157 lainnya merupakan warga negara asing. Dari tersangka asal WNI, 150 orang berstatus anak-anak. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menjelaskan, barang bukti yang telah diamankan sebanyak 197,71 ton, seperti sabu, ganja, ekstasi kokain, heroin, hingga tembakau gorila. Secara uraian, Bareskrim Polri berhasil mengungkap 1.111 kasus narkoba dengan menahan 172 orang tersangka serta barang bukti sebanyak 182,34 ton narkoba. Pengungkapan kali ini dihadiri langsung oleh Puspom TNI, BNN, PPATK, Direktorat Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, Bea Cukai, dan Badan POM. Diketahui sebagian dari barang bukti yang ditampilkan di konferensi pers ini telah dimusnahkan sebelumnya, di mana yang belum dimusnahkan masih dalam tahap proses penyidikan. Potensi dari luar negeri, ya ada, betul. Sangat besar potensi masuknya barang dari luar negeri. Karena beberapa penangkapan kita lakukan barang itu berasal dari luar negeri. Ya. Kemudian untuk tersangka anak,
Apakah ada WNA-nya? Sampai sekarang kami belum menemukan tersangka anak yang WNA, semua warga negara Indonesia. Adapun dari pengungkapan ini, 1072 program rehabilitasi dari 832 kasus terhadap para tersangka dilabeli sebagai korban penyalahgunaan narkoba melalui restoratif justice. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bea Cukai Jawa Barat ini melakukan pemusnahan 1,8 juta batang rokok ilegal yang beredar di Jawa Barat. Hasil penindakan selama kurun waktu 10 bulan. Pemusnahan batang rokok tersebut ini digelar di area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Bogor. Sebanyak 1,8 juta batang rokok ilegal berbagai merek dengan total senilai 2,8 miliar rupiah dimusnahkan oleh Bea Cukai Jawa Barat yang digelar di area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara dibakar. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Vina Rimanan, barang bukti rokok ilegal ini hasil penindakan dari sejak awal tahun 2025 hingga saat ini. Dengan total keseluruhan 78 juta batang rokok ilegal, 10 juta batang rokok ilegal, diantaranya disita dari wilayah Kabupaten Bogor dan 1,8 juta batang rokok lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Jutaan rokok ilegal berbagai merek ini diketahui diproduksi di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Madura. Sedangkan di Jawa Barat menjadi lokasi tempat perlintasan distribusi hingga konsumsi. Sehingga peredaran rokok ilegal di Jawa Barat ini cukup memprihatinkan. Ini jumlah rokok ilegal yang kita musnahkan kurang lebih jumlahnya adalah 1.889.417 batang rokok dan juga 15 liter minuman beralkohol atau minuman yang ilegal. Nah, jumlah atau nilai barang dari rokok ilegal itu adalah kurang lebih 2,8 miliar rupiah dan kerugian negaranya mencapai kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Peredaran batang rokok ilegal berbagai merek di Jawa Barat, Kabupaten Bogor sendiri menjadi lokasi ketiga terbesar beredarnya barang ilegal tersebut setelah kota Cirebon dan Kabupaten Purwakarta. Akibat peredaran rokok ilegal itu pun kerugian negara mencapai 1,4 miliar rupiah. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Satpol PP Kabupaten Bogor ini melakukan pemusnahan ribuan botol minuman keras atau miras berbagai merek. Hasil operasi sejumlah titik di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 10 bulan terakhir. Pemusnahan botol miras tersebut sebagai upaya untuk menekan kenakalan remaja hingga tindakan kriminalitas akibat minuman keras. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan pemusnahan terhadap 13.000 botol minuman keras berbagai merek. Hasil kegiatan operasi rutin yang digelar oleh Satpol PP ke sejumlah lokasi penjualan miras tanpa izin di wilayah Kabupaten Bogor. Pemusnahan ribuan botol miras ini dilakukan dengan cara digiling menggunakan alat berat yang digelar di area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Kasatpol PP Kabupaten Bogor, ribuan botol minuman keras berbagai merek ini dimusnahkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk menekankan kenakalan remaja hingga kriminalitas yang diakibatkan oleh miras tersebut. Yang tidak memiliki perizinan untuk diedarkan, Pak. Kabupaten Bogor untuk perizinan minuman keras dan menangkan, boleh ada izin. Makanya kita melakukan penindakan yang ditanyakan itu izinnya, ada izin edar atau tidak. Termasuk retail, ada izin retailnya untuk menjual tidak ada, berarti kita akan melakukan penindakan sesuai dengan pendapat. Sementara itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengeluarkan izin minuman beralkohol dijual secara bebas. Pamong Praja, Linmas, organisasi kemasyarakatan, yang mana hari ini kita menggelar bersama pemusnahan barang bukti, bukan dari satu kejadian operasi, tapi dari beberapa kali rekan-rekan di pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan, melakukan penindakan kepada beberapa toko-toko yang tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol. Karena di Kabupaten Bogor, minuman beralkohol, kami pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengeluarkan izin secara bebas. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Satpol PP akan terus melakukan operasi rutin merazia peredaran minuman keras yang kian meresahkan dan merusak generasi bangsa. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, guna melengkapi berkas dan juga penyidikan perkara, unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus penusukan pemilik agen gas yang terjadi di Jalan Raya Patra Durikepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sebanyak 18 adegan diperagakan dalam reka ulang tersebut.
Bertempat di pelataran Polsek Kebonjeruk, unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menggelar rekonstruksi kasus penusukan seorang pemilik agen gas yang terjadi di Jalan Raya Patra Duri, Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Rekonstruksi tersebut disaksikan langsung oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Reka ulang sebanyak 18 adegan ini diperlukan guna melengkapi berkas perkara penyidikan sebelum perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dari rekonstruksi yang juga diperagakan pelaku, saksi serta korban yang diganti dengan peran pengganti ini dari dapat disimpulkan pelaku, Esron Hutapea, ini telah merencanakan aksi penusukan terhadap korban yang bernama Mary Sibarani. Dari reka ulang ini terlihat pelaku telah mempersiapkan pisau yang ia beli di pasar dan ia selipkan di balik bajunya. Di saat korban sedang mengemas paket, pelaku kemudian menusuk korban di bagian punggung dengan sebilah pisau. Sampai akhirnya korban terjatuh dan menidih pelaku dengan kondisi pisau masih tertancap di punggungnya. Kami jelaskan bahwa tujuan rekonstruksi perkara ini adalah untuk mereka ulang kejadian sebenarnya yang ada di TKP. Terus menggabungkan keterangan-keterangan dari pelaku kita compare dengan keterangan saksi yang ada di tempat kejadian. Untuk kejadian penganiayaan berat yang terjadi di Kampung JG tadi kita rekonstruksi tadi, kira-kira ada 18 adegan yang kita peragakan dalam rekonstruksi. Meski sempat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pelni, Jakarta, namun nyawa korban tak tertolong. Sementara motif kasus tersebut lantaran dipicu masalah hutang piutang ratusan juta rupiah di mana pelaku yang memiliki hutang kepada korban tak kunjung dilunasi. Kemudian di tempat usahanya korban ada barang milik pelaku yakni sebuah tangki yang dijual korban untuk melunasi hutang pelaku. Namun pelaku tak terima barangnya dijual oleh korban. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, lantaran dipicu saling serobot saat antri mengisi BBM, dua sopir angkutan desa Pangkalan Balai Palembang menjadi korban penembakan di Jalan Lintas Sumatera Palembang Jambi di kawasan Tanjung Agung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Selasa 21 Oktober 2025. Akibatnya seorang sopir angkot tewas di tempat. Warga desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, digegerkan dengan insiden penembakan dua orang sopir angkutan desa. Korban diketahui bernama Obi tewas dengan 2 tembakan peluru dan Dwi alami luka tembak di bagian perut. Keduanya sopir angkutan desa yang melayani rute Palembang Pangkalan Balai. Korban Obi meninggal dunia setelah diduga ditembak oleh pengendara mobil Kijang Innova Reborn di bagian perut sebelah kiri. Kejadian tersebut diduga dipicu lantaran saling serobot antrian antara korban dengan pengemudi mobil Innova Reborn tersebut yang sama-sama ingin mengisi bahan bakar minyak di SPBU sekitar lokasi. Pertengkaran korban dan pelaku pun berlanjut di Jalan Lintas Timur Palembang Betung. Kedua kendaraan terlibat aksi saling kejar sebelum berhenti di tepi jalan desa Tanjung Agung. Sempat terjadi cekcok antara rekan korban dan pengendara Kijang Innova Reborn hingga akhirnya mengakibatkan terjadinya penembakan. Kedua korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit, namun korban Obi nyawanya tak tertolong. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan autopsi. Sejumlah kerabat korban ikut mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk memastikan penyebab kematian korban. Sabta, kakak kandung korban, mengatakan pihak keluarga awalnya tidak tahu persis kronologis kejadian tersebut. Namun mereka berharap pelaku mendapatkan ganjaran setimpal atas kematian korban. Kronologisnya tidak tahu persis karena itu dibuat radio kan posisinya kan. Cuman harapan kami itu untuk pelaku nyawa dibalas nyawa lah. Nyawa dibalas nyawa. Yang dapat cerita itu 4. Jadi korban alami luka tembak ya. Jadi selain itu Pak, mungkin apa ada harapan khusus dari pihak keluarga? Sementara itu ya. Pihak Polres Banyuasin telah turun ke lokasi kejadian dan masih melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi termasuk petugas SPBU dan warga sekitar telah dimintai keterangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang ibu diduga tega menganiaya anak tirinya hingga tewas di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin 20 Oktober 2025. Kini pihak kepolisian sudah mengamankan pasangan suami istri dari orang tua korban untuk dimintai keterangan dan menjalani proses pemeriksaan. Dalam video yang beredar, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun berinisial MAA tewas di tangan ibu tirinya pada Senin 20 Oktober 2025. MAA diduga tewas usai mengalami penyiksaan selama 3 hari di rumahnya di kawasan Rawapanjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Guna mencegah amuk warga, sang ibu tiri berinisial RN dan ayah kandung korban berinisial RA
langsung diamankan pihak kepolisian dan menjalani pemeriksaan secara intensif. Kepada petugas kepolisian, RN mengaku menganiaya korban lantaran kesal anaknya tidak mau makan. Dalam kurun waktu 3 hari, korban sempat mengeluh sakit dan orang tua korban berencana akan membawa ke rumah sakit. Namun di hari keempat, korban tak mampu menahan rasa sakit akibat sejumlah luka di tubuhnya, sehingga nyawa korban tak dapat tertolong. Seorang anak umur 6 tahun diduga bila menerima kekerasan secara fisik oleh orang tuanya. Kemudian setelah dilakukan penelusuran oleh penyidik Satreskrim Polsek Bojonggede, dan ternyata benar bahwa memang ketika diinterogasi dan ditanyakan oleh kedua orang tersebut, pelaku ataupun ibu dari anak tersebut mengaku telah melakukan penganiayaan. Ya, ibu tiri dari korban. Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap ibunya, dan selanjutnya dan kemudian mungkin pasti akan kita lakukan pemeriksaan untuk ayahnya. Untuk saat ini masih kami belum menerima data, dan tentunya informasi lanjutan akan terus kami lakukan peroleh di lokasi tersebut. Selain menyita barang bukti penganiayaan, pihak kepolisian juga akan melakukan autopsi guna mengetahui luka-luka yang ada pada tubuh korban. Dan kini kasusnya ditangani wilayah hukum Mapolres Metro Kota Depok. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, jurnalis Info TV, melaporkan. Dari jajaran Satreskrim Polres Majalengka ini berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku terbukti telah menghabisi nyawa korban lantaran tidak mau melayani memuaskan hasrat pedofilnya. Jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku berinisial GG diringkus saat bekerja di salah satu toko es krim di kawasan Pasar Maja, Majalengka pada Senin 20 Oktober 2025 sore. Pelaku bukan warga setempat. Sebelum peristiwa terjadi, pelaku GG sudah berada di lokasi kejadian. Pelaku diduga memiliki perilaku seksual menyimpang atau pedofilia terhadap anak-anak. Menurut Kapolres Majalengka AKBP Willy Andrian, pelaku diduga hendak melakukan tindakan menyimpang. Namun saat korban dibujuk untuk melakukan perbuatan tersangka, korban berusaha melawan, sehingga pelaku panik dan mencekik dan membenturkan kepala korban ke dinding toilet hingga korban meninggal dunia. Sebelumnya warga dibuat geger dengan penemuan bocah tak bernyawa di toilet masjid Desa Sadasari, Arapura, Majalengka. Korban ditemukan dengan luka di bagian kepala dan leher yang menguatkan dugaan adanya tindak kekerasan. Yang saya katakan tadi, indikasi pelaku ini mempunyai perilaku menyimpang, sehingga dia mencari calon korban, ya, terutama anak di bawah umur. Ya, bertemu dengan korban, langsung dia ingin melakukan niat jahatnya, ya, atas yang tadi saya bilang tadi, perilaku menyimpang tersebut. Tapi korban tidak mau berontak sehingga dihilangkan nyawanya oleh si pelaku, ya, karena anak tersebut melakukan korban melakukan perlawanan. Pada saat pelaku menghabisi korban, apakah memang sudah terjadi atau belum terjadi, Komandan? Ya, pada saat pelaku menghilangkan nyawa korban itu tadi saya jelaskan, karena korban ini berontak, ya, sehingga pelaku kesal langsung cekik sehingga menghilangkan nyawa korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian korban dan 2 unit sepeda motor milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun atau seumur hidup. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ardika, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Kesal tak diberi pinjaman uang,
Seorang pria ini nekat aniaya 2 orang tetangganya sendiri di Jalan Kelayan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin 20 Oktober 2025. Akibatnya penganiayaan ini 1 orang tewas, sementara 1 orang lainnya luka-luka. Pelaku berhasil diamankan selama 4 jam setelah kejadian. Rahmaniah harus meregang nyawa di tangan pelaku Andi, tetangganya sendiri, akibat tidak memberikan pinjaman uang kepada pelaku. Tidak hanya Rahmaniah, Rina yang merupakan anak korban juga mendapatkan penanganan serius dari rumah sakit setelah mendapat sasaran penganiayaan pelaku tersebut. Tak butuh waktu lama, aparat tim gabungan Buser Polsek Banjarmasin Selatan di backup Macan Resta dan Resmo Polda Kalsel berhasil mengamankan Andi alias Encek 5 jam setelah kejadian. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan Ibtu Sudirno mengatakan dugaan awal lantaran pelaku kesal tak diberi pinjaman duit oleh korban sebesar 500.000. Kemudian pelaku mengancam korban dengan senjata tajam yang sering dibawa oleh pelaku. Diduga gelap mata, pelaku langsung menghujamkan pisau tersebut ke tubuh korban berkali-kali hingga meninggal dunia. Sementara anak korban yang saat itu berada di lokasi tak luput dari penganiayaan pelaku. Setelah kami mendapatkan laporan adanya penganiayaan, dilakukan pengecekan di TKP dan dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa diduga pelaku adalah inisial A. Kemudian kami lakukan pencarian ke rumah orang tua dan rumah kerabat. Ternyata yang bersangkutan sempat rumah kerabatnya di daerah Sungai Ande. Alhamdulillah yang bersangkutan yang diduga pelaku dapat kami amankan di Polsek Banjarmasin. Untuk korban ini ada 2 orang. Yang satu inisial R meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit, yang satunya anaknya mengalami luka-luka. Barang bukti pisau sepanjang 30 cm berhasil diamankan tim gabungan setelah sebelumnya dibuang oleh pelaku. Selanjutnya pelaku terancam terjerat pasal 338 Jungto 351 tentang pembunuhan dan penganiayaan berat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, peristiwa pembacokan dan juga penembakan terjadi di SPBU Camplong Sampang Madura pada Minggu malam 19 Oktober 2025. Seorang pegawai SPBU menjadi korban pembacokan dan juga penembakan oleh salah seorang konsumen yang ingin mengisi bahan bakar. Diduga aksi tersebut dipicu barcode kendaraan pelaku yang juga gagal dipindai oleh sistem. Peristiwa berawal saat seorang pelaku berinisial M marah karena sistem SPBU tak mampu membaca barcode kendaraannya. Pelaku kemudian mengamuk dan melakukan penyerangan bersama temannya menggunakan senjata tajam berupa pisau dan celurit. Menurut saksi mata, pemilik SPBU sempat mencoba melerai dengan memasang badan untuk melindungi korban. Namun serangan tak terbendung. Korban mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuh. Tak puas hanya di situ, salah seorang pelaku juga diduga melepaskan 2 tembakan ke arah korban. Atas peristiwa ini korban mengalami luka dan kemudian dilarikan ke RSUD Dr. Muhammad Zin Sampang, Kalesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, 2 orang pelaku pencurian tabung gas LPG milik pabrik pengolahan kerupuk di Jalan Haji Jubris Jatinegara Cakung, Jakarta Timur terekam oleh CCTV pada Selasa 21 Oktober 2025. Para pelaku memanfaatkan situasi yang sedang sepi dan juga berhasil membawa 4 tabung gas LPG. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat 2 orang pelaku berjalan kaki menuju pabrik kerupuk di Jalan Haji Jubris Jatinegara Klender, Jakarta Timur, Selasa 21 Oktober 2025 pagi. Diduga menggunakan alat bantu tang, 1 dari 2 pelaku membobol pintu tersebut untuk mengambil 4 unit tabung gas. Sementara 1 pelaku lain bertugas memantau situasi di sekitar lokasi. Setelah berhasil membobol pintu, 2 pelaku langsung mengambil tabung gas LPG sebanyak 4 buah. Tadi pagi itu sekitar jam 4 itu terlihat di CCTV yang hilang itu 4 tabung. Ini bukan yang pertama kalinya, Kak. Jadi dulu itu juga pernah sempat hilang juga tabung juga. Terus ditambah lagi pernah juga meteran pam itu hilang juga diambil. Nah, untuk yang tadi pagi itu 4 tabung ini udah diambil sekitar jam 4 lewat sedikit lah, 4 lewat 8 itu kalau dilihat dari CCTV-nya. Terus pelakunya itu ada 2 orang. Yang satu memakai hoodie, yang satunya lagi pakai helm berwarna merah. Selama 3 kali kehilangan ini kita belum pernah laporan ke polisi, nggak pernah. Menurut keterangan korban, aksi pencurian ini sudah yang ketiga kalinya di pabrik tersebut. Sebelumnya telah kehilangan 4 buah tabung gas dan 1 alat pengukuran air pump di bulan Juli lalu.
Hingga kini korban belum melakukan pelaporan ke pihak kepolisian meski sudah 3 kali kehilangan tabung gas. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah pasangan bukan suami istri ini diamankan petugas saat razia penginapan di wilayah hukum Polsek Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Ironisnya 2 pasangan diantaranya masih di bawah umur dan ditemukan berada dalam satu kamar. Diduga wanita dari pasangan di bawah umur tersebut sebagai PSK dari aplikasi Kencan Online. Petugas patroli dari Polsek Namlea gencar melakukan razia di sejumlah penginapan di pusat kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Dalam razia Rabu 22 Oktober 2025 dini hari tersebut, 4 pasangan bukan suami istri ditemukan tengah berada di dalam kamar penginapan. Miris, dari 4 pasangan yang diamankan, 2 diantaranya diketahui masih berstatus anak di bawah umur dan diciduk petugas dalam satu kamar penginapan. Para wanita belia ini diduga menjajakan diri sebagai PSK dengan menggunakan aplikasi Kencan Online. Mereka langsung diberi pembinaan dan pendataan dan dipulangkan ke orang tua masing-masing. Razia penyakit masyarakat ini digelar Polsek Namlea, menyusul adanya laporan warga terkait kegiatan prostitusi online yang tengah marak, di mana menggunakan penginapan kelas melati sebagai tempat transaksi. Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Polsek Namlea pada malam hari ini adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah Polsek Namlea. Kegiatan ini punya 3 target. Yang pertama, tempat keramaian yang didatangi atau dihuni oleh masyarakat. Dan yang kedua, lokasi atau tempat yang dijadikan balap liar oleh anak-anak muda. Dan yang ketiga adalah penginapan untuk pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti prostitusi dan sebagainya. Selain melakukan razia di penginapan, tim patroli juga menyampaikan himbauan Kamtibmas kepada kelompok remaja, pemuda dan masyarakat yang dijumpai selama pelaksanaan patroli. Kegiatan patroli ini merupakan bagian dari upaya preventif Polsek Namlea dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga, termasuk pencegahan penyakit masyarakat. Dari Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tim reaksi cepat atau TRC ini berhasil mengamankan sekelompok remaja yang diduga sebagai pelaku begal di kawasan flyover Jamin Ginting, Kota Medan pada Rabu pagi 22 Oktober 2025. 3 dari 5 orang terduga pelaku begal diamankan petugas tim reaksi cepat atau TRC di kawasan flyover Jamin Ginting, Kota Medan pada Rabu pagi 22 Oktober 2025. Ketiganya diamankan di area Pekan Raya Sumatera Utara setelah berhasil dikejar petugas tim TRC saat para pelaku berusaha melarikan diri dengan sepeda motor yang mereka bawa. Tidak hanya mengamankan para pelaku, dalam pengejaran itu petugas menemukan sejumlah senjata tajam jenis celurit yang diduga dibawa oleh salah satu pelaku yang dibuang di kawasan Hermes Place, Polonia saat pelarian tersebut. Para terduga pelaku beserta barang bukti telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kalesia, tim redaksi Info TV, melaporkan. Dari Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2A Tangerang, Banten, pemirsa ini memusnahkan ratusan unit telepon genggam hasil razia sel warga binaan sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2025. Selain itu, sebanyak 365 warga binaan yang terbukti memasukkan barang terlarang ke dalam sel telah dimasukkan sel isolasi. 249 diantaranya diusulkan tidak bisa mendapatkan remisi. Inilah penampakan 586 unit telepon genggam dari berbagai merek dan tipe yang disita dari hasil razia petugas sipir sepanjang bulan Januari hingga Oktober tahun 2025 di dalam sel warga binaan Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang, Banten. Seluruh telepon genggam diselundupkan ke dalam sel dengan berbagai modus, mulai dari saat kunjungan keluarga maupun titipan makanan dan juga barang. Untuk kemudian telepon genggam berikut 103 unit pengisi daya atau charger dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu, lalu dibakar di dalam drum. Kepala Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang, Yogi Suhara, memastikan 365 warga binaan yang kedapatan memiliki telepon genggam telah jalani hukuman sel isolasi dan 249 diantaranya diberikan register F sehingga tidak dapat remisi atau potongan hukuman. Selain telepon genggam, petugas juga menyita barang terlarang hasil selundupan berupa senjata tajam, barang pecah belah dan juga elektronik yang telah dimusnahkan sebelumnya. Hasil razia kami berupa penindakan ataupun pencegahan masuknya barang terlarang. Ini merupakan periode dari bulan Januari sampai bulan Oktober.
Hari ini pemusnahan khususnya handphone berjumlah 568 buah dan 365 orang kurang lebih warga binaan kami kita strafsel akibat pelanggaran tindakan disiplin, dan kurang lebih juga 249 telah kami berikan register F, yaitu tidak dapat diusulkan untuk pemberian remisi ataupun bebas bersyarat ataupun cuti bersyarat. Beberapa kali kami temukan keluarga ataupun teman dari warga binaan yang mencoba memasukkan dalam rangka kunjungan, dan juga ada juga melalui titipan barang dan makanan. Untuk penitipan barang makanan dari keluarga atau teman warga binaan kita khususkan di hari Jumat. Jadi pada saat mereka kunjungan tidak diperkenankan untuk membawa barang bawaan. Ada sajam, ada barang pecah belah, dan juga ada barang elektronik, dan sudah kita musnahkan. Mengantisipasi kejadian serupa, pihak Lapas Kelas 2A Tangerang menerapkan kunjungan tidak diperkenankan, membawa barang bawaan, dan juga jika ingin menitipkan barang dan makanan hanya dapat dilakukan pada hari Jumat. Razia dan pemusnahan barang terlarang sebagai upaya Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang untuk deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta penegakan disiplin di dalam lapas. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria berinisial RDS berusia 27 tahun ini ditangkap warga setelah ketahuan melakukan aksi pencurian HP dan uang tunai di sebuah ruko di kawasan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi pada Senin 20 Oktober 2025. Aksi pencurian terjadi sekitar pukul 2 siang di toko Minul Dimsum yang juga berlokasi di depan Perum Imanan, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Korban Mita Rohmah berusia 31 tahun saat itu sedang berada di bagian belakang kios untuk menyiapkan dagangan. Tiba-tiba ia melihat bayangan seseorang di dalam toko dan langsung berteriak menegur pelaku. Bukan berhenti, pelaku justru kabur sambil membawa sebuah telepon genggam iPhone 11 Pro Max dan sejumlah uang hasil penjualan. Warga yang mendengar teriakan korban langsung turut membantu mengejar pelaku. Tak jauh dari lokasi, pelaku yang diketahui berinisial RDS, warga perumahan Mutiara Bekasi Jaya, berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit HP iPhone 11 Pro Max, uang tunai sebesar Rp100.000, serta sepeda motor Yamaha Mio bernopol F3830EG yang digunakan untuk melarikan diri. Kapolsek Cikarang Selatan AKP Erwin Setiawan membenarkan penangkapan tersebut dan menurutnya kesiagapan warga dan koordinasi cepat anggota Polsek menjadi kunci penangkapan pelaku. Saat ini RDS telah diamankan di Polsek Cikarang Selatan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Uria Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pabrik ekstasi rumahan di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat ini digerebek aparat Reserse Narkoba Polsek Sawah Besar, Polres Metro Jakarta Pusat. Selain 6 orang tersangka, petugas juga mengamankan barang bukti 2 unit mesin pencetak narkoba, 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, dan juga 40 kg bahan pencampur. Petugas Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menggerebek warkop di wilayah Jagakarsa dan toko kosmetik yang menjual obat terlarang di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penggerebekan terkait maraknya penjualan obat terlarang di kalangan remaja dan pelajar. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodi mengatakan obat-obatan yang dijual adalah obat daftar G. Dalam penggerebekan ini, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap 2 pria yang merupakan penjaga toko berinisial AA dan A. Polisi juga menyita barang bukti berupa puluhan butir obat daftar G yang dipatok dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15.000 sampai Rp30.000. Di bawah umur gitu ya, mungkin anak sekolah mungkin masih, ya namun masih kita lidiki. Ya kita selidiki. Anak sekolah dijajakan gitu. Iya. Ya, ini masih kita selidiki. Kami informasi. Harga variasinya dari mulai berapa? Ya. Harga variasinya dari mulai? Dari 15.000 sampai sekian ribu ya. Itu sesuai dengan jenisnya. Itu yang paling murah 15.000. 15.000. Dan yang paling mahalnya? Paling mahal bisa 30 ribuan itu. 30 ribu. Iya. Berdasarkan hasil penyelidikan, obat-obatan terlarang tersebut dijual ke berbagai kalangan termasuk para pelajar. Dari Jakarta Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, seorang pelaku pencurian mobil Honda Brio berhasil ditangkap massa di Jalan Desa Cilangka, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu 19 Oktober 2025. Pelaku ditangkap saat berusaha melarikan diri menggunakan mobil hasil curiannya tersebut.
Inilah suasana saat warga menangkap seorang pria yang diduga pelaku pencurian mobil Honda Brio di Jalan Desa Culangkap, Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya di depan PT Indo Barat Rayon. Pelaku ditangkap warga yang geram setelah mendapati pelaku mencoba mencuri satu unit mobil Honda Brio di sekitar lokasi kejadian. Pelaku menjadi bulan-bulanan warga yang menangkapnya. Warga menghujani pukulan ke area wajah dan tubuh pelaku dengan tangan kosong berkali-kali. Aksi penangkapan ini menarik perhatian warga sekitar. Mereka berkerumun di jalan untuk menyaksikan penangkapan pelaku, sehingga membuat arus lalu lintas sekitar lokasi menjadi lumpuh. Lulu Nursaida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan juga menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan juga jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Pesi Rahmadi, pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.